Bangsa Mongol berasal dari konfederasi suku-suku penunggang kuda nomaden di stepa utara Tiongkok. Sebelum era Genghis Khan di sejarah abad pertengahan, beberapa suku ini telah bangkit menjadi ancaman bagi peradaban pesat di sekitarnya seperti Tiongkok, bahkan Eropa yang lokasinya nun jauh. Keberadaan tentang suku-suku nomaden utara Tiongkok pertama kali disebutkan oleh Sima Qian, sejarawan Kekaisaran Tiongkok era dinasti Han yang hidup sekitar 145 sampai 86 sebelum Masehi. Dia menyebut bahwa kawasan utara Tiongkok dikuasai oleh suku-suku nomaden yang disebut sebagai Xiongnu. Catatan lain dari Kekaisaran Tiongkok, periode dinasti Zhou akhir yang berdaulat pada 951 hingga 960 Masehi, menyebut kawasan timur laut Tiongkok diduduki oleh konfederasi suku nomaden yang dinamai Hu. Diketahui, disitulah orang Liao dan Khitan yang merupakan kelompok awal bangsa Mongol. Adam T. Kessler dalam Empires Beyond the Great Wall, The Heritage of Genghis Khan menulis, kawasan Mongolia dan Siberia Selatan diduduki oleh masyarakat nomaden yang disebut sebagai Proto-Mongol selama ribuan tahun. Berdasarkan temuan arkeologis terang Kessler, masyarakat ini telah berkembang menjadi kebudayaan perunggu yang canggih pada abad ketiga sebelum Masehi. Mereka telah menggunakan kereta perang, busur, dan anak panah, serta kegiatan perburuan anjing. Etnis Hu disebutkan sebagai salah satu etnis Tionghoa yang lain dan memiliki minat perdagangan dengan Kekaisaran Tiongkok. Hal ini juga yang kerap mengganggu kestabilan Kekaisaran Tiongkok, karena Hu kerap menyerang dengan tujuan memperkuat perekonomian. Hu bertetangga dengan Xiongnu. Para ahli sejarah berpendapat bahwa bangsa Hu dan Xiongnu mungkin penduduk yang satu rumpun, tinggal di stepa Asia Tengah, Mongolia, dan Siberia. Pendapat lainnya, Xiongnu adalah bangsa Turki Skythia yang juga nomaden. Hanya saja penamaan Hu dalam Tiongkok lebih kerap mengacu kepada bangsa lain di timur laut selain etnis Tionghoa, tidak selalu bangsa Mongol. Sebelum sejarah abad pertengahan dimulai, peradaban Eropa pernah diserang oleh bangsa nomaden yang keji dari arah timur. Mereka adalah bangsa Hu dan Afar. Sekitar abad keempat Masehi, bangsa Han tiba di Laut Kaspia dan terus maju ke arah barat. Mereka menyerang kawasan Eropa Timur dan bangsa Jermanik. Acap kali, mereka menjadi ancaman bagi Kekaisaran Romawi. Pada akhirnya, keberadaan bangsa Han yang dipimpin oleh Attila merusak kondisi Eropa. Kelak, mereka akan membawa kehancuran pada sistem Kekaisaran Romawi yang sudah bobrok pada abad ke-6. Setelah Kekaisaran Romawi hancur, bangsa nomaden lainnya datang dari arah timur pada abad ke-7 Masehi. Catatan dari Kekaisaran Bizantium menyebut mereka sebagai bangsa Afar yang kemudian mendirikan kekaisaran selama 200 tahun di Eropa Timur, seperti Hungaria. Diketahui bangsa Afar pernah mengepung Konstantinopel. Sekian lama menjadi kontroversi, dua bangsa ini ditelaah dalam dua studi. Studi arkeologi pertama tahun 2022 bertajuk Historical Human Migrations from the Steppe to the Basin, mengungkapkan bahwa individu dari era Han memiliki genetik seperti bangsa Mongol. Di tahun yang sama, makalah Ancient Genomes Reveal Origin and Rapid Trans-Eurasian Migration of 7th Century Afar Elites juga menyingkap bahwa genetika bangsa Afar punya hubungan dengan bangsa Mongol. Temuan itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan memang dua atau salah satu bangsa itu berasal dari Mongolia. Kemungkinan lainnya, mereka mungkin adalah bangsa Skythia yang memiliki rumpun dengan Iran dan Turki, tetapi pernah berinteraksi dengan bangsa Mongol di timur. Bangsa Mongol pernah mendirikan kekaisaran besar di Siberia dan Asia Tengah sebelum Genghis Khan. Kekaisaran tersebut adalah Kekhanan Rouran yang berdaulat pada 330 sampai 550 sebelum Masehi. Mereka berasal dari konfederasi kesukuan Xianbei.
Tidak ada catatan rinci mengenai kekanan Roran. Kehidupan kekuasaan ini terdiri dari pimpinan klan. Sumber sejarah yang diandalkan sejarawan adalah prasasti dan catatan Tiongkok dinasti Han. Kehancuran kekanan ini kemungkinan yang melatari kedatangan bangsa Avar di Eropa Timur. Setelah itu, kawasan Mongolia di bawah bangsa Turki seperti kekanan Turki pertama dan kekanan Turki kedua. Namun, di sisi timur bangsa Kitai yang masih satu budaya dengan bangsa Mongol mendirikan dinasti Liao. Kekaisaran ini berdiri setelah kejatuhan dinasti Tang pada abad ke-10 Masehi. Selanjutnya, dinasti Liao jatuh akibat pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Jurchen di Manchuria. Dinasti itu pun diganti oleh dinasti Qin pada 1125 dengan penangkapan Kaisar Tianchuo. Selama penguasaan dinasti Jurchen Qin, bangsa Mongol takluk kepada penguasanya. Bangsawan Kitai yang sebelumnya berkuasa dari dinasti Liao kabur ke wilayah barat dengan mendirikan Kara Kitai atau dinasti Liao Barat yang berumur pendek di sekitar Uighur hari ini. Sementara di dataran Mongolia sendiri, beberapa suku dan klan bangsa Mongol tergabung dalam konfederasi yang longgar pada abad ke-12. Konfederasi ini disebut sebagai Kamak Mongol yang memainkan peran penting untuk mengelola masyarakat setelah dinasti Liao jatuh. Dalam konfederasi ini, bangsa Mongol kerap menangkis serangan dinasti Jurchen Qin. Khan pertama mereka adalah Kabul Khan dari klan Borjigin. Konfederasi ini rapuh secara politik. Tidak jarang, klan bersekutu dan bermusuhan satu sama lain, sehingga kerap terjadi perang saudara. Pergantian Khan Agung juga kerap membawa keributan antar klan yang pada akhirnya mengalami kekosongan politik pada 1189. Salah satu yang mencolok adalah Temujin, yang berasal dari suku Kya. Dia menjadikan untuk Kamak Mongol saat kekosongan kekuasaan berlangsung. Namun kondisinya tidak mudah karena ada ancaman datang dari bangsa Tatar dari kawasan Manchuria. Temujin menyatukan semua kelompok klan yang saling bertikai, sehingga membuatnya digelar sebagai Genghis Khan. Keberhasilannya mempersatukan seluruh klan dalam suku diklaim sebagai titah dari langit. Klaim itu diserukan olehnya kepada masyarakatnya untuk memeluk agama Tengrisme, agama asli bangsa Mongol. Temujin membuat bangsa Mongol sangat kuat. Bangsa ini bukan lagi menjadi sasaran bagi bangsa asing, melainkan melancarkan serangan ke negara-negara tetangga sejak 1209. Serangan pertamanya adalah ke Xia Barat dan dinasti Qin. Dari sini, babak kekaisaran Mongol dimulai untuk memperluas kekuasaannya dari dunia timur hingga ke barat dalam sejarah abad pertengahan.